gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau usaha. Betul. Belum rezeki ya, berarti saya mulai dari nol lagi, saya nabung. Batu yang keras ditetesin air setiap hari itu bisa bolong. Kalau misalnya gue terpuruk terus gitu, ya gue akan habis sendiri gitu. I will survive. Sosok support saya tuh. Selamat datang di Lokapot. Halo, selamat datang di Lokapot. Setiap suara punya cerita. Oke, ini sebuah podcast baru kita yang sebuah ruang untuk semua yang ingin bercerita dan ingin mendengarkan podcast dari kita. Untuk kali ini, podcast pertama kita kedatangan seorang artis legend, yang legenda, yang di semua kancah persinetronan di Indonesia itu udah dikenal banget ya sebagai artis pemeran pendukung yang eksis sampai sekarang. Dan mungkin untuk pendengar kita yang masih lupa-lupa inget nih kayak siapa sih, kita lihat dulu ya cuplikannya. Mas Ucup. Loh, Mas Ucup mau beli terang karo pare ya? Iya. Saya mau ke Ranggunan. Ongkosnya berapa ya, Mas? Ya biasa 10.000. Loh, kok mahal sekali tuh? Kalau di kampungku itu 10.000 bisa keliling Semarang loh. Tipe suami yang Lali sukain limited edition, Pak. Jarang ada. Oke, perkenalkan ini dia Mbak Erma Zarina. Selamat datang Mbak Erma Zarina. Ya, terima kasih Mbak. Iya, makasih Mbak ya udah mau datang di podcast kita hari ini dan juga udah mempersiapkan waktunya ngobrol bareng kita. Sama-sama, saya juga terima kasih udah diundang nih Mbak. Iya, di tengah-tengah kesibukan Mbak Erma sendiri yang sebelumnya syuting dulu ya Mbak baru datang ke sini. Iya. Oke, sebelumnya ini lagi ada kesibukan apa Mbak? Saya seperti biasa ya, laju lakon babu aja gitu. Iya, tapi sangat terkenal loh Mbak walaupun lakonnya pemeran pendukung gitu. Ya, alhamdulillah sih Mbak. Karena memang sudah berumur jadi perannya jadi pendukung. Sebelum-sebelumnya sih udah sering banget ya dapat peran utama gitu. Saya pernah juga dapat peran utama di Sinema Wajah Indonesia. Malah dapat nominasi Festival Film Bandung, itu peran utama wanita terpuji. Ya itu di judul Miskin Susah Kaya Susah. Iya. Saya pertama kali kenal Mbak Erma itu dari ini Bajai Bajuri. Pas masih SD saya nontonnya. Bajai Bajuri itu sekitar 20 tahun lebih ya. 20 tahun yang lalu ya. Itu saya masih SD banget. Ini saya pertama tahu kayak Mbak Erma di Bajai Bajuri nih gitu. Dan juga kayak di sinetron lain kayak di Para Pencari Tuhan juga ya Mbak ya. Loli. Jadi itu Loli. Pembantunya Pak Jalal, iya. Tapi pasti semua orang tahu sama Mbak Erma untuk di pemeran pendukung yang sebagai pembantunya. Ya, alhamdulillah sih Mbak. Alhamdulillah beberapa PH rumah produksi percayain saya untuk memerankan tokoh itu ya. Dan yang seperti sering saya katakan ya, kita butuh jadi harus patuh gitu. Ya ikutin yang disuruh aja, misalnya Mbak datang jam segini, oke Mbak jadi perannya ini ya, oke Mbak karakternya nanti ini, tolong itu, oke siap. Ya kita laksanain, kan namanya kita bekerja. Tapi sekali lagi seni peran dan karya film itu bukan cuma sebuah pekerjaan, tapi ini udah jiwa. Jadi saya melakukannya dengan senang hati. Iya. Oke, selain dari kesibukan Mbak dalam berkarir sebagai artis di Indonesia, ada kesibukan lain Mbak yang Mbak lakukan akhir-akhir ini? Ya, kemarin-kemarin saya sempat bantuin suami ya. Kebetulan suami saya kan ngumpulin anak-anak pengamen jalanan. Terus ada yang ondel-ondel gitu untuk dibantu supaya bisa sekolah, terus bisa masuk pesantren. Kebetulan ada teman suami yang punya pesantren gratis gitu. Jadi saya bantuin itu aja sih Mbak. Aktivitas di luar, aktivitas sosialnya juga aktif kan Mbak? Ada, saya juga kemarin ikut HNSI. HNSI itu Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Sempat ikut Rakernas, Rapat Kerja Nasional. Terus di situ aktif sama anaknya Pak Sudomo almarhum. Itu.
padat banget Mbak jadwalnya. Ya, Saya sampai alhamdulillah. waduh, apakah bisa dijalani untuk anak-anak muda Harus seperti bisa kami dong. ini? Harus bisa dong, harus bisa. Yang penting kita tetap bersemangat aja gitu. Kan melakukan kebaikan itu tidak harus, ya apa ya ngomongnya, saya jadi bingung. Ya ya jangan buang waktu untuk melakukan kebaikan gitu. Karena dengan kita selalu melakukan kebaikan itu nanti akan ada timbal baliknya. Iya betul banget sih Mbak. Iya. Ngomong-ngomong kita kan habis lebaran nih Mbak. Kan jadwal Mbak tuh padat banget. Dan juga kayak pasti bagi waktunya mau persiapan lebaran itu gimana, sempet gak Mbak kumpul keluarga? Ya harus sempat lah, karena kan nomor satu keluarga ya. Iya betul banget. Dan prinsip saya kan sahabat yang paling dekat itu adalah keluarga. Ya jadi kemarin tuh sempat saya kan syuting stripping ya di satu stasiun TV, ditambah lagi saya persiapan saya syuting juga di Para Pencari Tuhan. Jadi saya 2 judul di satu hari itu gitu. Jadi karena saya alhamdulillahnya manajer saya tuh baik banget, luar biasa ya. Jadi saya minta tolong dia untuk aturin schedule. Jadi manajer saya kasih tahu, kasih tahu dong Mbak Erma antar schedule aja gitu. Jadi schedule yang Para Pencari Tuhan saya suruh mintain tolong untuk komunikasi dengan yang schedule stripping di CBB. Jadi mereka, Mbak ini saya nggak dipakai untuk hari ini. Oh yaudah hari ini saya Mbak Erma sama saya ya. Atau ini saya cuman sampai siang. Yaudah sorenya Mbak Erma sama saya ya gitu. Itu sih Mbak. Dan alhamdulillah semua berjalan lancar gitu. Terus setelah pas mau menjelang lebaran juga kebetulan CBB pas bungkus dan PPT juga kan karena tayang untuk Ramadan. Jadi sebelum lebaran 2 minggu sebelum lebaran kita udah selesai, tinggal tayangnya aja gitu. Jadi pas saat lebaran kita bisa kumpul keluarga. Lebih tenang gitu karena stripping udah selesai semua. Iya. Karena kita kan balik lagi mulai segalanya kan pasti dari rumah, pasti dari keluarga. Nah itu gimana sih momen-momen selama lebaran sama keluarganya? Iya alhamdulillah kumpul semuanya karena saya anak tertua ya. Jadi lebaran pertama itu saya kan pagi seperti biasa sholat id, pas sampai rumah ya sungkem sama suami ya. Terus nggak lama adik-adik saya beserta keluarganya, kan adik saya ada 3 kan, yang ada yang di Cibubur, ada yang di Cikarang, ada yang Pondok Lapa, itu pada datang, pada datang sama istrinya, sama anaknya, ada yang sama suaminya gitu, pada datang. Ya seru aja kumpul makan-makan bareng, cerita-cerita gitu, maaf-maafan gitu. Ya namanya lebaran itu kan kita 1 bulan Ramadan puasa gitu. Terus habis itu kita melebur dosa, terakhirnya tuh maaf-maafan jadi kembali ke fitri ya. Kembali ke suci, nanti kita bikin dosa lagi. Balik lagi nanti ini lagi pembersihan. Iya, tapi emang ini momen-momennya dan kita pas banget kan abis lebaran kita mau kumpul-kumpul keluarga, terus itu juga maaf-maafan, nanti juga kita ada perayaan baru lagi nih hari Kartini. Jadi kayak mungkin cerita-cerita dari Mbak ini bakal menginspirasi para Kartini muda di Indonesia yang mendengarkan sekarang ya. Oh iya. Iya. Gini Mbak, saya punya cerita nih. Saya ini kan anak pertama dari 4 bersaudara. Dulu ibu saya tuh meninggal ketika saya tuh lulus SD. Saya mau masuk SMP, adik saya paling kecil umur 8 bulan. Jadi adik saya kebayang dong sisanya. Ada yang TK, ada yang SD kelas 3. Iya. Tapi saya bukan karena saya perempuan, saya perempuan nggak mungkin bisa, enggak. Buat saya tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha. Sama seperti halnya kalau kita kayak mau ke Blok M, kita nggak ada mobil, kita bisa naik motor. Nggak ada motor ya kita bisa naik bus. Nggak bisa naik bus kita bisa naik sepeda. Nggak ada naik angkot, nggak bisa juga jalan kaki. Yang penting gimana caranya kita nyampe ke Blok M gitu. Begitu juga dengan saya waktu itu cuman berpikir begini, saya nggak punya orang tua, tapi gimana caranya supaya adik-adik saya selesai semua, sampai sarjana tuntas semua. Ya udah
saya apapun saya kerjakan yang penting halal. Dari saya kerja di pabrik sepatu dulu di PT Wahyu Gema Nirwana. Pabriknya sekarang udah tutup karena saya kalau lewat udah bisa selesai syuting di Bogor tuh saya lewat udah tutup sekarang. Saya inget banget zaman itu terima gaji 11.000 mungkin sekitar ya 35 tahun yang lalu kali ya. Wah. 35 tahun yang lalu. 90. Iya, 90 sekian lah gitu. Ya. Ya sebelum saya memutuskan untuk syuting itu. Akhirnya setelah kerja di pabrik itu saya mikir kalau gue kerja di pabrik terus apa kabar dengan adik-adik gue gitu. Gue harus bisa lebih fight lagi karena kalau gue cuman kerja di pabrik berarti adik gue harus kerja di pabrik dong gitu. Akhirnya saya mutusin untuk sekolah lagi. Saya kerja door to door ya, jual barang-barang kayak ya produk lah ya gitu. Saya keliling gitu. Terus saya juga dulu sekolah sembari jual gorengan. Saya sempat pagi bangun subuh sembari gorengan terus saya titipin ke kantin, malamnya juga saya bikin es gitu. Terus sampai akhirnya saya dulu tuh suka nulis gitu. Saya suka nulis, terus saya nulis cerpen. Dulu kan ada beberapa tabloid yang membutuhkan tulisan gitu. Saya kirim dulu zamannya sekali ngirim tulisan tuh 75.000 gitu. Sampai akhirnya saya tuh dulu sempat ikut figuran ya berapa kali lah figuran. Terus saya sempat ditawarin nulis di Bajai Bajuri. Iya, karya pertama Mbak ya. Iya, jadi saya dulu nulis di Bajai Bajuri. Awalnya itu pengennya yang jadi party ini saya pengen buat adik saya karena saya sudah menuntaskan sampai lulus SMA lah, minimal SMA dulu deh, nanti kuliah nanti gampang lanjut gitu. Ternyata adik saya ini dia nggak suka di dunia peran, seni peran tuh dia nggak suka. Oh ya udah, akhirnya saya jalanin sendiri, saya coba sendiri, saya bisa enak. Akhirnya ya udah saya yang ngelakonin gitu, saya ngelakonin, adik saya suruh lanjutin sekolah dan sampai sekarang alhamdulillah 3-3-nya adik saya udah tuntas sekolahnya semuanya. Alhamdulillah. Udah sarjana semua, udah punya rumah masing-masing, udah berkeluarga, udah pekerjaannya, udah mapan semua. Gitu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau usaha. Betul banget. Ini jadi semangat juga ya untuk kita yang mungkin lagi di titik bawah ngomongin tentang keluarga nih Mbak. Mbak sendiri kan sebenarnya fighting spiritnya untuk mensukseskan adik-adik Mbak tuh udah terlihat lah buah hasilnya. Adik-adik Mbak semuanya ikut sukses juga mengikuti jejak kesuksesan dengan jalan mereka masing-masing. Nah untuk keluarga Mbak sendiri, untuk Mbak kan sekarang wanita karir sebagai artis dan juga sebagai ibu, sebagai seorang istri juga. Ngomongin tantangan di dalam keluarga kecil Mbak nih, kira-kira suka ada tantangan-tantangan lain juga nggak sih Mbak? Iya, kalau tantangannya sih sebenarnya ya pasti ada ya Mbak, tapi kita bikin supaya tidak ada aja. Jadi gimana caranya supaya tidak ribet? Ya udah, ketika saya syuting harus jam 8 pagi callingan, berarti seperti biasa kan saya mau tidur jam 3 pagi, jam 2 pagi pun saya pasti subuh bangun. Jadi saya subuh bangun, saya ke pasar, saya masak, dibantu sama orang rumah kan. Habis itu saya siapin makanan buat anak-anak saya, terus buat suami. Dan kebetulan suami kan pekerja seni juga kayak saya. Kadang suami saya juga, saya lagi free gitu, kosong, oh ya udah bisa gantian lah jagain anak gitu. Yang penting gimana caranya anak saya keurus, suami saya juga keurus. Kadang kalau sampai di lokasi syuting pun misalnya pagi saya telepon, gimana tadi udah nyampe sekolahan, udah mah gitu. Terus siangnya juga udah ada makan siangnya ya, udah mah gitu. Ya keep kontak aja. Terus kadang saya cek lewat CCTV kan, sekarang udah di CCTV kan, bisa kita lihat anak kita udah nyampe rumah atau belum gitu. Ya, masih bisa ke track lah ya, masih bisa diawasi. Iya. Nah ini kan sebenarnya para ibu-ibu ibu saya juga itu kalau saya lihat tuh jadwalnya tuh sangat padat. Bahkan saya pikir sekarang kayak saya aja Gen Z sekarang ngurusin tentang kerjaan tuh kayak udah padat banget Mbak. Dan mungkin ke depannya saya akan menikah juga kan Mbak, dan pengen punya anak. Nah
kira-kira gimana sih Mbak biar bisa handle untuk saya, POV saya seorang Gen Z yang mungkin akan di posisi Mbak juga gitu dengan padatnya jadwal. Kan sekarang sih gini aja Mbak, ya kan kita misalnya nanti berumah tangga nih, dibagi waktu aja. Maksudnya misalnya belum ada anak, gimana caranya bisa quality time sama suami. Kayak saya waktu belum ada anak, saya suka kadang nginep dari ya ke puncak lah atau keluar kota lah berdua sama suami gitu. Pas ketika udah ada anak ya anak ikut. Terus kalau misalnya anak saya ya saya ajarin dari dini ya supaya kita berbagi, walaupun di rumah itu ada pembantu, saya tetap suruh dia untuk habis selesai makan cuci piring ya. Disiplin gitu. ya, Mbak, ya. Biar dia tahu gitu. Oh rasanya cuci piring ini seperti ini. Oh saya ngerti tahu. Jadi dia menghargai Mbak yang kerja di rumah untuk nggak ngotorin rumah gitu. Jadi dibagi-bagi waktunya aja gitu. Menanamkan rasa tanggung jawab juga ke anak ya. Iya. Karena nanti juga anak Mbak akan mengalami hal yang sama juga kan kalau misalnya ingin berkarir juga. Oke. Nah, dari tadi kan kita ngomongin nih kayak perjalanan Mbak Erma, masalah keluarganya sampai akhirnya sukses bareng-bareng sama adik-adiknya juga. Terus tuh juga ngehandle kayak bagi waktunya yang sangat padat yang kayak bisa kok kita seorang wanita itu bisa menghandle. Pasti ada sosok nih yang support Mbak Erma selalu. Itu bisa tahu gak kita siapa sosoknya yang selalu support Mbak Erma? Sosok support saya tuh orang tua saya. Jadi almarhum mama saya sebelum meninggal itu kan meninggalnya sore, siangnya sempat ngomong ke saya sampai detik ini masih keinget terus supaya adik-adik dijagain ya gitu. Jangan dikasih ke siapa-siapa gitu. Karena kamu anak pertama gitu. Saya pikir mama saya tuh cuma mau pergi dekat gitu. Tapi ternyata pergi untuk selama-lamanya gitu. Dan sampai detik ini adik-adik saya jagain, saya lindungin, saya support sampai ya mungkin sakit saya yang kelabakan gitu. Sampai anak-anaknya pun kalau butuh sesuatu apa saya pasti ada yang nakalin, saya yang maju paling depan gitu untuk adik-adik saya gitu. Jadi semangat saya itu karena ya ucapan almarhum mama saya terakhir. Itu yang nguatin juga ya. Iya. Maaf banget Mbak ya. Untuk almarhum ibu selama masih ada itu bentuk support yang bikin Mbak Erma selalu kuat ngadepin apa aja lah rintangan sampai akhirnya Mbak Erma tuh ngerasa ini tanggung jawab adik-adik tuh udah di Erma. Itu bentuk supportnya gimana? Iya, mama saya itu sosok yang luar biasa ya. Jadi saya dengar ceritanya kan dulu itu kan mama saya seorang sarjana sedangkan papa saya itu cuma lulusan sekolah dasar gitu. Tapi betapa mama saya sangat menghargai papa saya gitu. Walaupun istilahnya mungkin sekolahnya nggak sama gitu. Mungkin dibilang pekerjaan atau kecerdasan apa lebih mama saya. Tapi mama saya sangat menghargai suaminya gitu. Mama saya tuh sesibuk apapun dia tetap mau ngurusin anak-anaknya, ngurusin rumah gitu. Dulu saya ingat banget sepatu sekolah saya itu kotor kelas 3 SD. Terus saya disuruh cuci sepatu sendiri gitu. Saya belajar itu. Terus pas ketika saya cuci sendiri, saya bingung kan di rumah ada pembantu ngapain saya disuruh nyuci. Setelah saya cuci, saya kan sempat tidur, saya dengar jadi mama saya tuh ngomong saya mbak yang kerja di rumah, itu sepatunya dicuci lagi sana gitu. Jadi ternyata tujuan mama saya untuk mengajari saya supaya saya bisa mandiri. Dan saya sampai sekarang juga ngajarin adik-adik saya supaya untuk tetap ya, mandiri gitu. Sosok seorang ibu ya Mbak ya yang sangat berarti buat Mbak Erma. Dan
kalau saya dari cerita Mbak Irma juga udah jadi sosok ibu untuk anak Mbak Irma, karena Mbak Irma pun mengamalkan apa yang dilakukan almarhumah mama ke anak Mbak Irma juga. Saya jadi teringat. Ya kan kita contoh ya Mbak, contoh gini. Kalau misalnya kita tidak jadi apa-apa, apa kabar dengan anak-anak kita atau adik-adik kita? Makanya perempuan sama laki-laki bagi saya sih sebenarnya sama aja ya gitu. Malah justru kita harus lebih semangat ya, apalagi perempuan kan sebenarnya modalnya lebih banyak ya. Maintenance-nya iya, maintenance lebih banyak. Iya. Tapi kalau buat saya sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita mau usaha pasti bisa. Seperti pepatah yang pernah dibilang ke mama saya ke saya tuh dulu, kita usahanya tuh kayak gini, batu yang keras ditetesin air setiap hari itu bisa bolong. Masa kita usaha belajar terus tiap hari atau kerja terus tiap hari nggak bawa hasil, nggak mungkin gitu. Karena nanti akan terpupuk dan bakal kita tuai suatu saat nanti kan. Iya. Betul banget. Nah sekarang kan kayak wanita untuk di zaman sekarang, apalagi Gen Z itu kan udah berbeda banget sama yang zaman sekarang, ditambah lagi kayak teknologi sekarang juga transformasinya udah banyak banget tuh. Pasti bentuk supportnya akan berbeda lagi. Nah dari Mbak Irma untuk bentuk support ke para wanita apalagi di zaman sekarang itu seperti apa sih Mbak, dan bentuk supportnya? Nah itu kalau kan ngomongin anak Gen Z sekarang ya, saya sendiri kan orangnya sebenarnya agak gaptek ya Mbak. Jadi kemarin itu sempat saya ada kejadian Mbak, saya ke-hack sosial media saya karena Google saya dicuri sama orang gitu. Jadi kalau saya sih support ke wanita Indonesia apa ya? Saya cuman sering bilang jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah berhenti bersyukur aja sih Mbak. Buat wanita Indonesia ya, baik yang terdahulu atau yang Gen Z gitu. Jangan pernah berhenti belajar dan bersyukur. Karena itu yang akan membuat kita mendapatkan hal yang baru lagi ya Mbak. Iya. Oke. Nah Mbak Irma kan udah banyak tuh berkarya di dunia entertain Indonesia, baik itu sinetron, Mbak juga nulis, terus juga kayak Mbak ada aktivitas sosial lain dan juga pernah teater juga. Nah ada activity atau teater apa gitu Mbak yang Mbak pernah jalankan proyeknya yang berhubungan sama support sesama wanita, sesama perempuan? Banyak ya Mbak. Saking banyaknya nggak terhitung lagi. Iya. Ya kadang ada sih teman-teman yang kayak jadi ada teman yang dia bikin tugas akhir anak-anak film gitu, yang dimana ternyata dari produsernya, direkturnya, terus pimpromnya semua perempuan gitu. Saya suruh support untuk Mbak, saya nggak ada fee ini buat Mbak, tapi saya cuman bisa antar jemput dan Mbak nanti kita kasih makan. Oke, nggak apa-apa, asal yang penting itu untuk kebaikan ya. Karena kan tugas akhir dari anak-anak kuliah kan kita harus ngertiin dia. Itu satu. Terus kedua, saya pernah juga support untuk waktu itu saya ditawarin main film ya, judulnya Pintu Harmonika. Itu Pintu Harmonika itu sutradaranya perempuan, produsernya perempuan, semua tuh yang terlibat tuh perempuan. Dan waktu itu bikin temanya memang untuk perempuan gitu. Dan semua perempuan diberdayakan. Iya. Saya sempat ditawarin, terus saya baca naskahnya. Mereka bilang bahwa ini untuk perempuan dan direkturnya perempuan. Terus semua yang terlibat itu perempuan. Akhirnya saya ambil keputusan untuk saya ikut join projectnya. Join project. Itu keren banget loh Mbak. Kayak bukan cuman ceritanya, bukan karyanya aja, tapi semua yang terlibat, mau artis dan kru-krunya itu juga memberdayakan perempuan. Iya.
Oke, keren banget sih Mbak. Aduh, Mbak Irma keren banget sih, sumpah jujur banget saya. Oke Mbak, nah Mbak tadi ada cerita kayak Mbak pernah ditipu. Nah, sampai semua akun-akun Mbak dipakai, terus juga kayak mengalami kerugian yang lumayan cukup itu. Gimana sih Mbak bisa? Iya ini Mbak, saya kan udah cukup umur ya, jadi saya tuh gaptek Mbak. Jadi waktu itu saya habis beliin tiket, kebetulan suami mau syuting keluar kota, saya beliin tiket buat dia, dan kebetulan setelah beli tiket itu saya ada yang menghubungi, Bu, habis ada pembelian apa kok ini di sini macet apa dan orang itu meyakinkan bahwa itu si penelpon itu memang dari tiket gitu. Dia nanya kan, Mbak, Bu, kalau ini nggak bisa di print tiketnya kalau belum melakukan pembayaran. Sedangkan waktu itu saya buka m-banking, saya kok udah transaksi pembayaran dan rekening saya sudah berkurang gitu. Kenapa kok bilang belum Pak gitu? Oh coba mungkin macet di Google. Saya bukalah Google, disuruh sama ini, dan kebetulan dia bilang katanya jangan dimatiin ya. Dia kan menghubungi saya lewat WhatsApp. Terus dia ngirim tanda name tag bahwa di situ memang dari salah satu maskapai penerbangan. Pas saya baca, oh ya name tagnya berarti memang mau bantu. Pas di Google itu ada 3 angka yang saya suruh pencet. Bu, mungkin macet di sini. Coba Ibu pencet di 1 angka. Pas saya pencet langsung handphone saya muter. Jadi jadi sebodohnya saya pas pencet itu jadi kayak ditransfer semuanya tuh. Jadi langsung Google, email saya hilang, terus sosial media data-data semua sampai Instagram saya yang dimana buat komunikasi sama teman-teman, sama fans hilang juga. Dan yang paling menyedihkan tabungan saya gaib, 2 rekening. Aduh, ada aja ya orang niat jahat gak. Jadi banget. Belum rezeki ya, berarti saya mulai dari nol lagi. Saya nabung, saya pengen banget sebenarnya punya ya rumah impian lagi, pengen beli aset, pengen beli kendaraan impian lagi gitu. Ya udahlah, belum rezeki, kita mulai dari nol lagi aja. Tapi dengan adanya itu, tapi kan rezeki Mbak kan selalu ngalir ya. Amin, alhamdulillahnya. amin, ya. Karena kita nggak tahu kan orang jahat pasti ada balasannya, orang baik juga pasti ada balasan. Ya yang penting ikhlas aja sih Mbak. Saya sih ikhlas aja, udah biarin dah. Kalau dipikirin saya nanti stres sendiri gitu. Mendingan diikhlasin aja gitu. Kalau misalnya nggak diikhlasin, pikirin malah nanti saya sakit, saya ngerugi gitu, malah nggak bisa berkarya lagi kan. Lebih baik ya udah diemin aja, biarin dah. Tapi dari kan Mbak udah pernah naik turun, terus naik lagi, terus yang akun Mbak semua aset-aset Mbak hilang, jatuh lagi. Tapi Mbak selalu kuat dan bisa naik lagi gitu. Jadi kayak setelah gelapnya huru-hara dunia ini, tapi Mbak masih bisa harus dong, itu harus, lagi harus, fighting lagi. Harus. Karena gini Mbak. Bisa tidaknya seseorang itu bukan ya, kalau orang lain itu kan cuman support ya, kan tergantung dari kita. Kita mau ketemu teman yang baik apa mau ketemu teman yang jahat atau yang buruk. Kalau ketemu teman yang baik ya udah lu ke musola atau ke gereja atau ke tempat yang dimana perkumpulan orang baik. Kalau lu mau ini ya lu datangnya ke tempat yang mungkin tongkrongan yang aneh-aneh atau narkoba gimana. Ya sama juga dengan yang sekarang yang saya lakukan ini gitu. Kalau misalnya gue terpuruk terus gitu, ya gue akan habis sendiri gitu. Makanya ya udah, gue harus semangat, gue harus bisa. Karena kalau misalnya gue hancur, ya udah ntar apa kabar dengan keluarga gue gitu, apa kabar dengan adik-adik gue gitu. Jadi ya udah, I will survive. Life is not go on gitu ya. Duh, saya sampai deg-degan loh Mbak dengar ceritanya, karena kayak kalau dialami sama yang lain belum tentu sekuat Mbak Irma sejujurnya. Mungkin nggak semudah apa yang diomongin ya. Tapi saya rasa sih wanita Indonesia pasti bisa sih. Karena yang saya bilang berulang kali dari tadi, tidak ada yang tidak mungkin gitu. Kalau kita mau usaha pasti bisa.
Ya betul. Jadi kayak walaupun kita mengalami kelamnya dunia, habislah gelap, terbitlah terang gitu. Kita pasti bisa terlahir kembali ya Mbak ya. Nah dari ini ada pesan gak untuk Kartini muda yang mendengarkan di seluruh Indonesia ini, kayak biar bisa tetap menemukan titik terangnya walaupun lagi berada di titik tergelapnya sekarang. Pesan untuk Kartini muda. Apa ya pesannya ya Mbak? Ya emang hidup ini susah, tapi jangan dibikin susah gitu. Tidak ada yang tidak mungkin. Terus maju terus. Laki-laki perempuan sama aja sih buat saya gitu. Tetap semangat. Karena itulah yang bikin kita bisa bertahan ya Mbak ya. Kita boleh jatuh, tapi kita harus tetap bangkit lagi ya Mbak. Karena kayak siklus kehidupan kita gak mungkin selalu di atas kan Mbak ya. Pasti ada mengalami pasang surut kehidupan. Terima kasih untuk Mbak Erma sudah mau mengisi sebagai tamu di podcast kita yang pertama ini. Dan sama-sama. juga sangat menginspirasi ceritanya, dan juga kayak yang mendengarkan, para pendengar kita yang mendengarkan di rumah, mungkin dari kisahnya Mbak Erma yang pernah mengalami lagi surutnya kehidupan ataupun yang kayak sekarang lagi di titik terendah, ingat kita tuh pasti menemukan titik terangnya. Dan juga kayak kalau kita masih mau berusaha seperti kata Mbak Erma, kita pasti bisa kok buka balik lagi dan bangkit lagi ya Mbak. Terima kasih Mbak Erma untuk sama-sama Mbak Mai. Terima kasih juga sudah diundang di podcastnya. Sudah menyempatkan waktu, sangat menginspirasi sekali. Dan terima kasih untuk yang sudah mendengarkan podcast kita sampai selesai. Yang punya cerita inspiratif lainnya mungkin mau bercerita bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan kalau misalnya mau ada bahasan topik lain, jadi cerita-cerita yang lain yang mau kita bahas di next, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Ya gini aja, kita jangan pernah merasa pandai, tapi pandailah merasa gitu. Selamat Hari Kartini 2025 untuk semua perempuan Indonesia. Semangat! Good.